Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sedianya yang memberikan ceramah adalah Ustadz Abdullah Daud, tapi beliau dalam keadaan tidak fit, lagi sakit. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera menyembuhkan beliau, dan mudah-mudahan para ustadz kita tidak dilanda sakit. Karena yang pertama, dakwah ini butuh nafas panjang, sehingga kesehatan para asatidz itu perlu kita jaga dan kita selalu doakan. Kemudian yang kedua, supaya saya tidak di WA untuk diminta menggantikan. Iya, karena menggantikan itu berat sekali, ya, berat sekali. Apalagi ya mungkin beliau sudah tidak ada. Apalagi kalau Ustadz Abdullah yang saya gantikan ada di sini. Dan juga di hadapan para ustadz-ustadz serta ditayangkan live streaming. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membaca satu tulisan dari orang-orang liberal, ya, salah satu pemikir liberal yang menuliskan bahwa ternyata puasa ini tidak ada bedanya. Sama saja dengan orang-orang selain Islam juga berpuasa. Dia menuliskan begitu panjang, tapi pada akhirnya dia bilang selamat berpuasa bagi umat Islam. Tapi tulisan ini cukup mengganggu karena seakan-akan mengatakan puasa umat Islam itu sama saja dengan yang lain. Padahal puasa kita eksklusif. Mereka mungkin puasa untuk sehat. Andai kita ini puasa hanya untuk sehat, maka kita semua yang ada di ruangan ini mungkin tiap hari mau berolahraga karena olahraga itu sehat. Tapi nyatanya hanya orang-orang tertentu yang mau berolahraga. Andai cuma karena apa atau iming-iming yang lain mungkin kita, tapi karena ini karena kita mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita satu masjid ini mau berpuasa. Itulah yang dinamakan atau itulah yang saya sebut dengan eksklusifnya puasa kita. Meskipun Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian. Ya, memang benar ada, kita harus akui, tapi beda puasa kita dengan puasa mereka, berbeda. Bahkan kalau kita baca juga Hippocrates, bapak kedokteran modern, sering disebut dengan bapak kedokteran modern karena tidak tahu kenapa ya. Pokoknya kalau dokter-dokter itu di Indonesia, dan ini diatur dengan peraturan pemerintah, kalau selesai jadi dokter harus sumpah dokter, dan itu katanya terinspirasi dari sumpahnya Hippocrates, meskipun dirubah ya, kalau sudah banyak redaksi yang berubah. Kalau di Indonesia sudah pakai demi Allah, kalau di sana demi Apollo, demi apa ya, sudah berubah. Tapi itu terinspirasi dari situ. Apa kata Hippocrates tentang puasa? Dan ini yang justru membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang dulu. Apa kata dia tentang puasa? Dia katakan bahwa to eat when you are sick, kamu makan pada saat kamu sakit, is to feed your illness. Itu seperti memberi makan penyakitmu. Tapi kalau kita kaum muslimin kalau sakit, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah berikan keringanan. Kalau Hippocrates bilang justru sakit harus puasa, kalau kita kaum muslimin kalau sakit justru diberikan keringanan untuk berbuka dan mengganti di waktu lain. Ini diantara yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang dulu. Ya, kita belum membahas semua puasa-puasa mereka, tapi karena tulisan itu cukup mengganggu sehingga saat memegang mic ini saya terpikirkan untuk menyampaikan ini lebih dulu. Meskipun ada tema ceramah saya pada malam hari ini adalah berkaitan dengan kesehatan, sehat, bukan kesehatan, tapi berkaitan dengan sehat.
dan bagaimana sehat itu begitu penting dalam Islam. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang banyak manusia lalai dari kedua nikmat itu. Ini hadis yang sangat populer ya. Nikmat apa saja? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu lapang, waktu luang. Kalau kita punya, ada orang yang sehat tapi tidak punya waktu luang, sibuk, padat ya. Ada orang yang punya waktu luang tapi sakit. Tapi kalau kita dapat kedua nikmat ini, Masya Allah ya, luar biasa. Dan terkadang kita lupa bersyukur kepada Allah atas kedua nikmat ini. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku sangat membenci orang yang rijal yang farigan, yang apa? Nganggur. Sangat membenci orang yang nganggur. Baik itu dia nganggur untuk urusan dunianya maupun dia nganggur untuk urusan akhirat. Karena itu jamaah sekalian, mumpung ini Ramadan, kita juga bekerja, karena banyak ya di antara kita tidak ada yang libur, bekerja, bahkan anak sekolah juga tetap masuk untuk sekolah. Tapi usahakan juga kita tidak terlena dan urusan dunia, urusan akhirat kita kesampingkan. Karena itu ya, ingat pesan dari Ibnu Mas'ud tadi, bahwa dia tidak suka, aku sangat membenci. Innila abghadu ar-rajula farigan. Aku sangat membenci orang yang nganggur. Ya, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sehat yang pertama yaitu sehat secara jasmani. Definisi sehat menurut WHO, ya, WHO ini organisasi kesehatan dunia, tapi kadang-kadang terpengaruh juga dengan politik dunia. Kalau dunia bilang LGBT boleh, biar mereka WHO, mereka dukung juga LGBT, padahal organisasi kesehatan dunia ya. Tapi tidak apa-apa, kita ambil yang baik, buang yang buruk. Ya. Dia mendefinisikan bahwa sehat itu adalah tidak sakit. Tidak sakit dalam arti tidak sakit secara jasmani, tidak sakit secara mental. Ya, rohaninya juga harus sehat. Bukan cuma sekedar dia tidak ada dia tidak ada diabetes, tapi juga dia masih sadar, masih sehat mentalnya, masih nyambung kalau bicara, juga tidak punya disability, tidak cacat. Ya. Itu yang didefinisikan dengan sehat. Karena itu suatu ketika Ibnu Sammak Al-Kufi datang kepada Harun Ar-Rasyid rahimahumullah taala. Saat dia datang kepada Harun Ar-Rasyid, kemudian dia bertanya kepada Harun Ar-Rasyid, dia mengangkat air, ini dikisahkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia mengangkat air, kemudian dia katakan kepada Harun Ar-Rasyid, "Ya Amirul Mukminin, andai kamu ini sangat haus, kemudian air ini tidak bisa kamu minum, kecuali kamu harus bayar dengan dunia dan seisinya. Apakah kamu mau bayar? Kamu lagi haus." Hai Amirul Mukminin. Jawab Harun Ar-Rasyid, "Iya, saya mau beli." Kemudian ditanya lagi, "Oh iya, silakan minum." Sudah disuruh minum. Harun Ar-Rasyid minum, kemudian sampai selesai minumnya, kemudian beliau kembali bertanya, "Bagaimana kalau air yang engkau minum itu tidak bisa kamu keluarkan lagi, atau tidak bisa kencing?" Ini kalau ada yang pernah merasakan itu dan mengingat kembali kejadian dulu, itu pasti ngeri ya. Tapi kalau belum pernah merasakan, mungkin susah membayangkan. Apakah kamu juga mau dengan dunia, dibayar dengan dunia dan seisinya? Harun Ar-Rasyid kemudian menjawab, "Iya, saya mau bayar dengan dunia dan seisinya. Yang penting keluar juga, setelah minum keluar." Kemudian katanya, ya, untuk dengan yang akan kamu apakan, sesuatu yang harganya bahkan cuma dengan segelas air. Maksudnya dia juga memberikan nasihat bahwa ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya, cuma setara dengan segelas air.
Jadi mau kamu apakan ini? Ya, dan itu yang membuat Harun Ar-Rasyid menangis. Yang saya mau ambil di sini adalah bahwa ternyata sehat itu mahal, bahkan menurut seorang raja sekalipun, menurut seorang yang memimpin saat itu. Bahkan di negeri kita, ya, presiden-presiden kita itu hampir semua, kecuali mungkin Pak Jokowi yang lagi memimpin sekarang, beliau mungkin belum sakit, ya. Tapi hampir semua, mulai dari presiden yang pertama sampai yang keberapa, yang keenam ya, itu pernah berobat ke luar negeri. Mereka mau bayar mahal, sementara rakyatnya berobat pakai BPJS ya. Mereka mau bayar mahal. Ternyata pemimpin-pemimpin kita juga merasakan bahwa nikmat kesehatan itu begitu mahal, apalagi sehat jasmani. Yes. Yang kedua, saya percepat. Kesehatan secara mental yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga yang kedua adalah bagaimana kita memiliki sehat secara mental. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus kematian di dunia ini salah satu penyebabnya yang membuat kematian besar dari penyakit itu karena depresi. Kenapa bisa? Karena orang depresi itu mau bunuh diri, ada keinginan untuk membunuh dirinya. Ini orang yang tidak punya sehat mental. Saya cerita sedikit, insya Allah singkat, karena waktu juga mudah-mudahan pas sampai 8:30 insya Allah. Ya. Saya dulu pertama kali menjalani pendidikan untuk menjadi dokter di pendidikan profesi, orang bilang koas. Saya ditempatkan di bagian ilmu kedokteran jiwa, makanya ini sangat berkesan bagi saya. Dan saya waktu itu memang benar kita belajar, waktu masih di zaman waktu mau jadi sarjana kita belajar, tapi tidak pernah ketemu pasien. Nanti itu saya ketemu pasien. Suatu ketika saya ketemu pasien yang penuh dengan luka. Terus saya tanya, kenapa ini Pak? Saya di bagian di rumah sakit jiwa. Dia cerita, saya tadi malam dikejar orang banyak sekali. Orang mau bunuh gitu, sampai dia masuk ke semak-semak dan luka-luka. Saya percaya karena padahal saya tahu ada yang namanya halusinasi, ada namanya waham, tapi saya jadi sadar nanti keluarga bilang begini, dia bilang tidak betul. Cuma dia tidak mau bilang di depan karena dia yakin itu terjadi. Subhanallah, saya di situ berpikir ternyata nikmat sehat itu bukan cuma sekedar nikmat secara jasmani saja, tetapi kita punya kesadaran normal, kita berpikir sebagaimana orang-orang. Makanya bahkan dalam Islam pun rufi'al qalami an thalatha, diangkat pena itu dari tiga kelompok. Yang pertama dari anak-anak sampai dia sadar, sampai dia balik, kemudian dari orang-orang yang tidur sampai dia bangun, dan anil majnun hatta yaqil, dari orang gila, mohon maaf, sampai dia kembali sadar. Ya, karena itu jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan secara jasmani dan kesehatan secara mental, agar kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu melaksanakan segala kegiatan kita, terutama dalam ketaatan kita. Dan di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan. Allah berikan kita kesehatan fisik, Allah berikan kita kesehatan mental, mari kita maksimalkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.